When your dreams are failing, the ones we hail are the worst of all, and the blood runs still. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Efren. Saya dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konseling. Nah, layanan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli, untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, dan mengambil keputusan. Tujuannya secara umum yaitu untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti contoh kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada dari seorang konselor yang datang, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan sosial. Adapun layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan dan jenis layanan, yakni layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan bimbingan belajar dan layanan konseling perorangan. Yang selanjutnya ada bimbingan kelompok dan layanan kelompok. Nah, fungsi-fungsi dari itu adalah banyak dan dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi pokok, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengetasan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Saya menggunakan Yang saya akan jelaskan di sini adalah di mana saya akan menggunakan layanan yang akan baru atau mungkin yang sudah pernah ada tapi jarang untuk digunakan dalam masa sekarang, yaitu saya menggunakan layanan secara virtual, dan media yang saya gunakan adalah sosial media, di mana yang lebih tepatnya ialah WhatsApp dengan cara video call atau voice call. Layanan yang saya gunakan adalah layanan pribadi secara virtual. Kenapa saya menggunakan layanan secara virtual itu? Agar mempermudah klien untuk tidak membuang tenaga yang harus langsung datang ke konselornya. Dimana yang kita ketahui bahwa setiap individu pasti mempunyai masalah sendiri. Contohnya seperti masalah sosial, dia punya latar belakang sosial yang tidak bagus atau dia antisosial gitu. Nah, dia pasti malu untuk berjalan keluar dari rumah atau tempatnya berteduh untuk menemukan atau menjumpai sang konselor di situ. Nah, saya ambil kesimpulan di sini kenapa saya ambil layanan virtual, karena mampu membantu si konseli menjumpai si konselor tanpa bertatap muka secara langsung. Nah, di sini dia bisa bertatap muka secara video call misalnya, tapi itu dengan menggunakan virtual lewat HP. Nah, kalau misalnya si konseli malu atau masih belum nyaman dengan konselornya, dia bisa menggunakan voice call, cuma menggunakan suara teleponan. Nah, di situ kita belajar bahwa si konselor bisa menanggapi atau memahami situasi yang si konseli hadapi, masalah apa. Dia harus kita mengenal lewat telepon atau lewat internet, dimana kita harus mengenal si konseli ini mau didengarkan atau juga mau mendengarkan pendapat atau menerima pendapat dari kita. Nah, sekian dari saya. Mungkin ada salah dari kata-kata saya atau ucapan saya mohon maaf. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Steadily your workflow, every little you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old